Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Permintaan maaf Menteri Nadiem Makarim itu tentu haruslah disambut dengan sikap yang positif ya oleh Muhammadiyah, oleh NU, Nahdlatul Ulama, dan juga oleh PGRI. Dan hendaknya mereka segera memberikan maaf. Tapi persoalannya bukan memberi maaf atau menerima maaf dari Nadiem Makarim, tetapi bagaimana itu urusan konsep pendidikan kita itu. Ternyata konsep yang ditawarkan oleh Pak Nadiem Makarim itu berasal dari, bukan orisinal dari dirinya, tapi kalau betul seperti yang didiskusikan di ILC kemarin hari malam Rabu, itu menurut Ibu Retno dari KPAI itu ternyata sebuah merek dagang dari suatu lembaga swasta, dan itu sudah dipatenkan, merek dagang pendidikan merdeka itu, kira-kira begitu. Jadi kita menyesalkan ya, memang satu penunjukan pengangkatan menteri untuk bidang yang sangat penting yaitu pendidikan ditangani ya oleh seorang menteri yang tidak kompeten di bidangnya. Dan seharusnya memang persoalannya bukan selesai minta maaf dan kemudian memberi maaf dari pihak-pihak tertentu yang merasa disakiti ya, dalam tanda petik. Soal memberi maaf Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentu tidak perlu diajari oleh siapapun, karena mereka lebih mengetahui tentang ajaran-ajaran Islam, tentang pentingnya meminta maaf atau memberi maaf, bagian dari ketakwaan seseorang. Wa'afinan nas, wa'afinan nas. Jadi ciri orang beriman adalah yunfikuna. Ciri orang bertakwa di dalam surat Al-Quran, salah satu surat Al-Quran adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu ada tiga. Satu, berinfak, menginfakkan harta dalam keadaan susah atau dalam keadaan susah maupun lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, dan menahan amarah. Dan yang ketiga, memberikan maaf kepada orang lain. Jadi itu Muhammadiyah dan NU tidak perlu diajari, tidak perlu dinasihati tentang cara memberi maaf, karena memang itu sudah inherent dalam gerakan dakwah mereka. Tapi saran saya, seharusnya, sebaiknya, alangkah bijaksananya Nadiem Makarim mundur sebagai Menteri Pendidikan, karena pendidikan haruslah dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang pendidikan. Hendaknya menteri itu dipertimbangkan kembali oleh Bapak Presiden Joko Widodo, mengangkat orang-orang yang mengerti sejarah pendidikan dan mengerti tentang arah pendidikan kita, sehingga kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas dunia ini, bukan menjadi skrup ya, menjadi skrup dari kapitalisme global, sehingga bangsa Indonesia atau generasi milenial disiapkan untuk menjadi tukang dari sebuah pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan milik orang lain. Hendaknya bangsa Indonesia sudah harus meraih peran-perannya sejarah sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Jangan terlalu picik menganggap khilafah itu suatu ajaran yang buruk. Khalifah itu ada di dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang yang hidup dan diberikan hidup di atas dunia, hendaknya kita selalu menjadi pemimpin, menjadi khalifah, dan tidak menjadi budak dalam permainan dunia, dalam dunia kapitalisme modern sekarang ini.
Oleh karena itu, langkah pertama yang harus diambil oleh Bapak Presiden adalah melakukan switching atau melakukan satu penggantian ya. Kalau dalam partai politik itu ada istilah PAW, pergantian antar waktu. Hendaknya Nadiem Makarim, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah satu lahan yang terlalu sempit bagi sebuah pikiran-pikiran global yang dimiliki oleh Nadiem Makarim, dan biarkanlah dia besar di bidang IT, di bidang yang dia minati sejak awal, bagaimana dia menjadi pemain bisnis pada tingkat semesta, dan lepaskanlah pendidikan itu dan berikanlah bidang pendidikan itu kepada orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Jadi masalahnya bukan soal memberi maaf dan meminta maaf, tetapi bagaimana satu pekerjaan diserahkan kepada ahlinya. Jika satu pekerjaan tidak diserahkan dan ditangani kepada ahlinya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dengan jelas menegaskan 14 abad yang lalu, maka tunggulah kehancuran dari satu pekerjaan yang ditangani oleh bukan ahlinya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.